Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan berbagai komentar tentang duel Indonesia versus Jordania, di mana di babak pertama Indonesia unggul 2-0 atas Jordania teman-teman. Ada dari akun Kimbe yang berkomentar, kemarin lihat Jordania versus Qatar sungguh mengerikan. Jordan dengan permainan cepat 1-2-nya luar biasa. Saya berpikir ini bakal jadi lawan sulit, tapi lihat di babak pertama Indonesia bermain luar biasa di sprint, passing-passing pendek 1-2, dan semua lini bermain luar biasa. Kerja sama tim yang sangat solid, transisi menyerang dan bertahan seimbang. Level timnas U23 kita saat ini sudah level Asia, bukan lagi ASEAN. Dan beginilah komentar dari Kimbe teman-teman yang menganggap bahwa level timnas U23 sekarang sudah di level Asia, bukan lagi level ASEAN. Ia memuji bagaimana permainan Indonesia melawan Jordania, terlebih di babak pertama Indonesia terlihat bermain cantik dan mampu, bahkan lebih unggul dibandingkan penampilan dari timnas Jordania U23. Sedangkan komentar dari Iafir berkomentar, nah inilah alasan kenapa Rafael selalu starter. Dia pandai nyari posisi dan holding the ball-nya bagus. Itulah yang bikin lawan kepancing buat ngebanting dia. Ya, di satu sisi dia masih harus belajar finishing, menyala timnas. Komentar dari Iafir ini sedikit berkomentar tentang penampilan dari Rafael Struijk teman-teman, yang menganggap bahwa walaupun finishingnya si Rafael masih kurang, akan tetapi Rafael ini memiliki kelebihan di mana dia pandai mencari posisi dan juga dalam melindungi bola dia terlihat baik teman-teman. Sedangkan komentar ketiga ada dari Fatan. Fatan berkomentar bahwa terlepas dari gol penaltinya, skema sebelum penalti itu terjadi cantik banget prosesnya. Memang jika kita perhatikan tadi teman-teman, bahwa Indonesia mendapat penalti setelah Rafael Struijk dijegal salah satu pemain timnas Jordania U23 di kotak penalti. Sebelum penjegalan itu terjadi, Indonesia memang bermain apik 1-2 sehingga memaksa pemain Jordania melakukan pelanggaran di kotak penaltinya sendiri teman-teman. Dan komentar keempat dari Aditra yang berkomentar, oh begini rasanya tinggal di negara yang sepak bolanya bagus. Tentu ini sebagai bentuk apresiasi dari salah satu fans Indonesia ketika melihat permainan cantik timnas Indonesia dalam duel Indonesia versus Jordania yang saat ini sedang berlangsung teman-teman. Dan komentar selanjutnya adalah, salah satu alasan Rafael main terus karena ia naik turun rajin. Melindungi bola bagus walaupun bodinya nggak ideal, tapi kuat melindungi bola, dribble oke walaupun belum cetak gol. Itu komentar dari Purpa Pamungkas teman-teman. Dimana ini komentar juga memuji penampilan dari Rafael Struijk di babak pertama, walaupun Struijk masih memiliki kelemahan dalam finishing tadi teman-teman. Dan komentar dari Mursidi berkomentar bahwa babak pertama Indonesia bermain sangat fantastis, mobilitas pertahanan dengan tengah sangat rapi, penyerangan sangat agresif, pressing yang sangat luar biasa, permainan Marcelino, Rafael, Rizky, Rido sangat dominan, spirit yang luar biasa dari pemain Indonesia. Semoga tidak ada kesalahan individu pemain yang dapat merubah permainan di babak kedua. Dan komentar dari Alfa, Struijk sumpah kurang di finishingnya dan pengambilan keputusannya saja. Selebihnya dia layak jadi starter, semoga berkembang lagi. Di mana Alfa memang berkomentar sepertinya masih kurang puas akan penampilan Struijk dalam finishing, akan tetapi dalam hal pressing, dalam hal menjaga bola, memang Struijk ini memiliki kemampuan yang mumpuni teman-teman. Dan kita lihat lagi komentar dari Darmawan Agus teman-teman, di mana Darmawan Agus berkomentar, inilah hasilnya dari pemotongan generasi timnas senior oleh Sintayong, Witan, Marcelino, Arhan, Asnawi, dan banyak lagi. Pemain U23 adalah pemain inti di timnas senior Indonesia. Jadi ketika tim Indonesia U23 ketemu negara lain, tidak down duluan mentalnya, karena sudah terbiasa main lawan timnas senior negara lain teman-teman. Di mana Darmawan Agus ini lebih menyoroti ke hasil pemotongan generasi yang dilakukan oleh Sintayong. Memang harus kita akui teman-teman bahwa di kubu timnas U23 kita saat ini banyak pemain-pemain timnas kita yang sebelumnya telah berpengalaman di tim nasional senior Indonesia, dan hal itu berdampak positif pada mentalitas pemain kita dan daya juang pemain kita sehingga terlihat tidak tampil grogi ketika melawan Jordania teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman ada komentar dari Bunga. Bunga berkomentar, kalau wasitnya netral, Garuda Indonesia aman-aman aja. Gila sekelas Australia dan Jordania bisa Indonesia kalahkan. Andaikan wasit yang memimpin laga waktu lawan Qatar
pasti Indonesia bisa meraih poin full dan bisa menjadi juara grup. Tentu bunga ini sedikit menyoroti laga perdana Indonesia di grup A Piala Asia U23 tahun 2024 ini ketika Indonesia melawan Qatar. Waktu itu memang timnas kita kalah teman-teman dengan skor 2-0, akan tetapi kepemimpinan wasit sangat disorot oleh banyak pihak kali itu karena wasit yang memimpin duel Indonesia versus Qatar dianggap berat sebelah ke Qatar. Dan bunga berandai-andai jikalau wasitnya kali itu netral, kemungkinan Indonesia juga bisa menaklukkan Qatar di laga perdana grup A Piala Asia U23 tahun 2024 lalu, teman-teman. Oke teman-teman, dan inilah beberapa komentar positif yang dilontarkan oleh netizen di media sosial tentang penampilan Indonesia versus Yordania, khususnya di babak pertama, teman-teman. Semoga saja Indonesia bisa mempertahankan keunggulannya dan semakin berkembang untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman, bahwa hasil akhir duel Indonesia versus Yordania U23 adalah 1-4, teman-teman. Sedangkan duel lain di grup A, yaitu antara Qatar U23 versus Australia U23, skor akhirnya 0-0, teman-teman. Dan dengan hasil ini bisa dipastikan bahwa tim nasional kita lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 ini setelah menjadi runner-up grup A Piala Asia U23 tahun 2024. Indonesia mengoleksi 6 poin dari 3 laga dan hanya sedikit di bawah Qatar yang mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Australia dan juga Yordania U23 gagal lolos ke babak 8 besar, teman-teman. Tentu performa Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini patut diapresiasi, teman-teman. Dan keberhasilan Sintayong membawa Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 sudah menjadi tanda-tanda bahwa kontraknya akan diperpanjang Federasi Sepak Bola Indonesia, teman-teman. Di mana sebelumnya syarat dari PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong adalah membawa timnas senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan juga membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Jadi dua syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Sintayong, maka besar kemungkinan kontrak Sintayong bersama PSSI akan diperpanjang hingga tahun 2027 mendatang, teman-teman. Dan pendapat saya pribadi tentang duel Indonesia versus Yordania, memang benar bahwa permainan tim nasional kita begitu bagus dalam duel tersebut, teman-teman. Walaupun masih ada kekurangan, tetapi secara keseluruhan timnas kita bermain dengan baik, bermain dengan cukup tenang, memiliki mentalitas yang bagus, memiliki daya juang yang mumpuni, dan juga pantas lolos ke babak 8 besar. Andai kata jika Qatar dengan tanda kutip tidak dibantu wasit di laga perdana, kemungkinan besar kita akan menjadi juara grup, teman-teman. Dan apapun hasilnya juga, teman-teman, kita harus apresiasi karena timnas kita telah bermain dengan baik. Dan di babak 8 besar, Indonesia akan berhadapan antara Jepang atau Korea Selatan U23, teman-teman. Melihat penampilan Indonesia melawan Yordania, Australia, bahkan Qatar, besar kemungkinan Indonesia akan sanggup menangani permainan dari Jepang ataupun Korea Selatan di babak 8 besar nanti. Jadi target Sintayong untuk membawa Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 cukup terbuka lebar, mengingat performa tim Indonesia yang baik jika kita perhatikan sejauh ini, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen, share, sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.